warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ibu Bapak Majelis Taklim Sabtu Pagi Alamin yang berbahagia dan insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu mari kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali untuk melaksanakan kajian rutin yang pagi ini merupakan putaran ke-84 ya. Kita ngaji bersama Ustaz Haji Marwan Marhoni dengan tema manfaat tafsirul Quran. Periode sambungan dan mohon maaf pada Ustaz, ini bulan suci Ramadan memang selama Ramadan saya amati para pesertanya agak berkurang ya, karena memang barangkali banyak kegiatan pengajian di masjid dan di lingkungan domisi masing-masing. Saya sampaikan juga di bawah nanti ada jam 7 nanti ada kajian lagi, tapi khusus PKK RW 06 dilanjutkan dengan dasar murah atau tebus murah pada intinya. Dan nanti kajian ya selama 1 jam ditambah dengan dengan kalau ada memang pertanyaan, mudah-mudahan nanti bisa sesuai jadwal. Untuk itu mari kita buka bersama-sama dengan menghafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Haji Marwan Marhoni dipersilakan. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur kita para jamaah menggunakan karunia Allah, kita sehat, kita kuat, kita masih bisa minat untuk mendapat yang bermanfaat. Nah, ini yang kedua kalinya saya ngisi pengajian di sini para jemaah. Mudah-mudahan memang yang didapatkan nanti pengaji. Maka saya lebih senang membuat cocok istilah pengajian. Yani menyampaikan sesuatu yang pengaji meskipun kecil. Pengaji itu berharga. Ada yang pengaji kecil berharga, merepotkan, ada yang menyenangkan. Misalnya kabel sekring itu lembut, tapi kalau bisa dipasang menyenangkan dari menyala listrik. Tapi bisa gara-gara kabel kecil itulah nanti listrik mati sebanyak-banyaknya mati atau malah terbakar. Itu barang kecil tapi bermanfaat besar, namanya pengaji. Atau yang merepotkan, misalnya panjenengan sholat belum salam ngentut, bayangkan Pak, batal, harus merusak. Barang kecil tapi merepotkan ya namanya. Orang kelilipan kan barang kecil, merepotkan itu. Itulah gunanya orang Islam itu supaya belajar hal-hal yang pengaji. Mithqala dzarratin, meskipun hal yang kecil. Ini dzarrah itu biji-bijian yang sangat kecil. Yang lebih kecil lagi punya daya ledak besar, yakni nawa. Nawa yakni nawa itu
meledak. Mana aslinya adalah biji yang kecil, ya, meskipun ditanam di batu, batunya akan jeblak tumbuh. Itu namanya nawa. Maka dalam bahasa modern disebut nawawiyun, nuklir. Pak. Nawawiyun itu bahasa teknologi modern, nuklir. Nah, orang nawa itu artinya meledakkan hasrat mengerjakan sesuatu, makanya disebut nawa itu. Saya meledakkan hasrat maksud yang luar biasa. Lah sayangnya umat Islam itu hanya dikasih belajar niat mungkin hanya bisa 3. Nawaitu wudu'a, nawaitu sholli, nawaitu shaum Ramadan. Yang lain orang bisa niat. Nah ini bahayanya apa? Makanya orang Islam supaya milih yang gampang, jangan apa-apa bahasa Arab. Ini kabeh bahasa Arab boleh niat ke boleh. Ayo, kau belajar bahasa Arab kabeh. Hari pasar nawaitu ke boleh. Hari gede-gede nawaitu ya mumet. Makanya Nabi mengajarkan niat itu nggak usah diucapkan, nanti repot. Kudu kita belajarnya mung telu tok ya Pak. Nawaitu wudu'a, nawaitu sholli, nawaitu shaum Ramadan. Yang lain orang bisa. Lagi bulannya niat orang perlu diucapkan tapi ditekadkan meledak dalam hati. Itu namanya nawawiyun. Lah sekarang apa yang harus kita ledakkan dalam pengajian ini? Yakni hal yang tidak umum. Panjenengan mungkin belum umum mendengarkan pengajian yang saya sampaikan, mungkin sulit apa gampang. Apa? Hari itu yang saya ingin mengenalkan jasad Al-Quran ini. Belum banyak orang tidak pernah belajar. Jadi Al-Mushaf. Nabi Muhammad terima Quran, hanya Nabi Muhammad yang terima, yang lain nggak tahu. Mau wahyu itu hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terima, yang lain tidak tahu. Nah kemudian ditugaskan untuk orang banyak, makanya Nabi pesan untuk para sahabat yang pintar nulis supaya menulis. Makanya namanya Alkitab artinya maktub, ditulis. Lah ini menjadi masalah. Apa Nabi Muhammad paham tulisan? Nah ini. Nabi Muhammad setelah terima wahyu paham tulisan khusus Al-Quran, tapi yang lain nggak boleh membaca, ditutup jangan sampai membaca yang lain. Tapi khusus penulisan Al-Quran Nabi diberi ilmunya. Makanya tulisan Al-Quran itu ajaib, tidak sama dengan tulisan umum. Maka nanti disebut tafsirah. Kita mempelajari wujud tulisan-tulisan. Anehnya di mana, gampangnya di mana, repotnya di mana. Jadi kalau akan belajar yang mengikuti model saya, para jamaah, itu harus telaten melihat mushaf asli. Ibaratnya orang belajar kuliner, masak, kudu ngerti ke brambang, ke lombok, ke uyah, ke mundu, kudu ngerti kabeh. Nek mboten ngerti angel Pak. Itu model siapa? Model zaman Nabi. Zaman Nabi para sahabat itu antara lain mempelajari wujudnya. Misalnya ini Lailatul Qadar. Wujudnya apa? Nah mushaf. Wujudnya itu huruf sangat. Lailatul Qadri itu namanya wujud. Lailatul Qadri itu sangat huruf Pak. Coba dibuktikan. Mulanya nek panjenengan badhe ngikuti pengajian saya, nek boten buka
mushaf bingung Pak, kudu buka langsung. Ya nggih. Apa betul Lailatul Qadri itu 9 huruf? Maka Nabi pesan sampai nek manut kon baca huruf per huruf. Dilihat. Selama ini orang Islam tidak dididik kayak begitu. Nabi Muhammad menghendaki umat Islam tahu harfan. Huruf per huruf. Alif lam mim. Alif harfun. Lam harfun. Mim harfun. Nah sekarang Lailatul Qadar coba Pak. Betul nggak 9 huruf? Betul nggak? Itu nanti Allah menjanjikan pahalanya 10 panjenengan per huruf. Jadi jangan hafal-hafalan, baca langsung, timet, tuh. Betul orang sangat, betul Pak. Nang kono nang surat kowe Lailatul Qadri pira isine? Ping 3 Lailatul Qadri. Berarti sangat ping 3 pira? 17. Itulah zaman Nabi menentukan kapan Lailatul Qadar. Itu dihitung hurufnya. Itu 1, itu gampang. Betul Pak. Buktikan kayak anak Quran, monggo buktikan. Mripate panjenengan makai cerdas, orang gampang nggak pakai kacamata. Lihat huruf-huruf Quran. Ingatan insya Allah nanti tajam sampai tua orang pekun. Ibu-ibu yang maca Quran di mek siji hurufnya. Belanda disebut kolam, ngelama bil kolam. Kolam itu apa? Lenjeran kayu. Itu ngalama bil kolam. Kolam adalah lenjeran kayu. Atau coretan ngadeg. Kados wong meji badminton, cret itu namanya kolam. Ngalama bil kolam, kemudian lama-lama oleh zaman Nabi Idris mulai dia ubah-ubah dari huruf. Dan makanya ini ibu-ibu monggo megang Al-Quran mushaf ini. Nek ngaji teng kula ora njaluk Quran itu kayak wong khusus bengkel orang njaluk barangnya. Lah nek barang bengkeli barangnya dicopote ora ngerti barangnya sing kepriye. Niku Bu. Macam inna anzalnahu ana alif ya ora. Zalikal kitabu ana alif ya ora. Setelah huruf ta. Kenapa orang anak? Bismillah, ba, sin, mim. Ada enggak alifnya ada enggak? Enggak. Kenapa? Ar-Rahman, apa anak alifnya Rahman enggak? Keprisaran gerakan itu kepengen tak terang apa? Men paham. Jadi nak maca apa-apa mantep, ngerti. Kenapa orang anak tulisannya ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Coba bilang hurufnya alamin ana abora alif orang. Mulane Nabi Muhammad nyebut Al-Fatihah jenengane Alhamdulillahirabbil alamin. Isyarat apa? Alhamdulillahirabbil alamin 17 huruf lho, Pak. Coba dihitung, buktikan omongan saya. 17 hurufnya itu. Karena Anda tak hitung pakai pena Pak. 1, 2, 3. Ingin kita buktikan. Itu namanya pengajian langsung barang jasad Al-Quran. Jasadnya. Ini orang anak mau ngasih kayak gue kurang Pak. Jadi pada malas. Dari situlah nanti insya Allah paham Quran Pak. Bagi yang tidak paham bahasa Arab, itu untuk membantu mereka pengen paham. Itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang anak alif yang hanya ini. Hitung hurufnya berapa 17. Maka ini untuk nama Al-Fatihah hadis sahih.
Isyarat apalah? Ini baru bimbingan berpikir. Kenapa Nabi Muhammad yang ngimami sholat ujuk-ujuk Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Itu isyarat memang pitulas diwaca. Pitulas huruf. Lah nanti Lailatul Qadar ini tak kutip kitab Pak. Ini kitab ulama Banten sing gawe terkenal nang Arab Timur Tengah nang Indonesia mboten terkenal kitabe. Siki mulai terkenal kitab tafsir karangan wong Banten. Marah Labid Tafsir An-Nawawi. Nang kono mengutip tata cara sahabat Nabi ngaji Quran. Sing gampang. Nah, tak kutip ke bunyinya. Kitabnya bahasa Arab tak terjemahkan. Nanti ulama itu kalau ngitung huruf per huruf, dia tahu hurufnya pira. Dok. Oh, ketemu sanga Lailatul Qadri wong sanga huruf. Nang surat kowe ping pira? Ping 3. Jadi sanga ping 3 pira? Ping 12 niku. Contoh ngaji gampang mbok, Pak. Mulai hadis Nabi nyebut Lailatul Qadar kowe tanggal pira? Tanggal 17 atau 29 tambah 2 nanti. Ya. Itu hitungan matematika sing gampang nek sampean gelem. Tak warai. Ngitung Fatihah, hitung. Itu model zaman Nabi nih, Pak. Model zaman Nabi para sahabat kayak gitu. Abdullah bin Mas'ud kayak gue. Kitab-kitabnya anaknya orang pada belajar. Belajarnya ujung-ujung nerangkan ayat begini. Ini jadi orang Islam orang maju-maju. Orang genah. Mulanya kudu belajar fisiknya dulu. Dikenalkan fisiknya Al-Quran kayak apa wujudnya. Siapa sing gawe nomor? Apa zaman Nabi anak nomornya orang anak. Apa zaman Nabi anak harokatnya orang anak. Apa zaman Nabi anak titik-titiknya orang anak. Lah kayak kudu dikenalkan. Tadi wong Islam ternyata orang pada kenal, lari kita dewek, Pak. Orang kenal. Jarang mengenalkan. Wis ono takon semasarnya. Kenapa Al-Mushaf ditulis abang? Waliat lalat nofi tengah-tengah ikut tulisannya abang. Terus takon nak sepuluh kertosan enggak? Mungkin orang nggak ada yang tahu. Saya mencoba nanya kemana-mana orang nggak tahu menaun orang kita jamet lah orang Islam. Anda Bismillah hurufnya 19, ada Alhamdulillah orang nggak tahu orang pen wong Islam. Ini kekurangannya yang ingin saya kenalkan, ingin saya bantu mengubah pengajian. Kenalkan jasadnya dulu. Seperti panjenengan dalam mantu, kan jasadnya dulu ya dilihat. Tuku barang lihat jasadnya. Uding sini jasadnya dulu dipelajari. Anak kompor dipelajari jasadnya. Itu namanya tafsirah, hikmah tafsirah. Saya ingin mengajak siapa yang mau serius, ini model gampang. Model saya nganggil ya anak para jamaah. Apa itu? Ibnu Abbas nyebut Lailatul Qadar domirnya pakai hiya. Ini yang belajar nahwu. Saya terangkan. Kalau mandan angel pakai nahwu sorof. Hiya itu domir. Isinya Lailatul Qadar. Letaknya berapa? Letaknya yang ke-27 di surat itu. Dihitung nang Ibnu Abbas. Nang Ibnu Abbas itu guru tafsir zaman Nabi loh. Hiya kue adalah kata ganti yang ke-27. Kemudian inna anzalnahu maknanya apa? Maknanya kami turunkan Quran semuanya.
Bagaimana membuktikan? Gimana Pak? Ya dihitung. Lailatul Qadar, kowe ayatnya jumlahnya 30. Nggih, Pak, 30. Belum apa? Belum puluh ping sini we. Berarti 30 juz. Pemahamannya. Paham, Pak? Gampang apa angel? Ki angel, sebab kita kudu ngerti nahwu sorof. Membagi kata per kata sampai 30 orang sembarangan orang bisa kecuali yang belajar tasrifan ya tasrif ngerti hiya domir kue belajar nahwu lah kalau niku nawarkan milih sing gampang nggak mau ngitung huruf kan nggak buta huruf panjenengan kan ngitung huruf, dihitung pira jumlahnya. Makanya Fatihah jumlahnya pira. Kode apa? Sampean ngerti bahwa Fatihah disebut sabaran itu. Nah ini Lailatul Qadar ini turunnya Al-Quran yang dikenalkan jasadnya ini Pak, yang saya kenalkan. Kalau bisa sampai ngerti sejarah nomor-nomor ayat, nomor-nomor surat. Kepriye kok dadi ana nomor surat, nomor ayat ya. Aku takon aku ke zaman Nabi ya wis ana ngapa ngerti ya kowe. Pada salah jawabnya. Nomor-nomor kowe anane tahun nang ilmu pengetahuan abad ke-9. Baru ada angka 1 sampai 9 itu abad ke-9. Zaman Al-Khawarizmi sehingga gabungan angka India menjadi angka 1, 2, 3 sekali sangat. Terus bar zaman Nabi Muhammad itu Pak. Mulai zaman kemajuan Islam karena belajar angka itu Pak. Nah sekarang karena orang Islam pada belajar huruf, belajar angka, tahunannya orang maju-maju orang Islam. Ini masalahnya Bu. Sampean diajari baca Quran langsung maca, tapi orang tahu diterangna jasadnya. Apa sih diwaca gue? Ibnu Mas'ud nyebut gue Bismillahirrahmanirrahim jumlah 19. Loh kok 19? Ya gue. Ngapa ben ngapa kok ora selekur ora lorikur ora telulikur ya masalah 19 kaitannya dengan pasukan malaikat nang neraka Zabaniyah. Ibnu Mas'ud jawab itu pasukan malaikat jumlahnya 19. Namanya malaikat siapa? Zabaniyah. Siapa yang paham huruf per huruf Bismillahirrahmanirrahim 19 nanti diberi senjata malaikat 19 kuwe Pak. Sampai nang neraka monggo orang disiksa adem. Jadi baca Bismillah kuwi ana gunane ngilmune Pak. Pira hurufe 19. Kenapa 19? Orang 23. Lah ini kan ini tak terangna, nek gelem panjenengan ngrokna, ndeleng hurufe, nek ora bisa. Weh Pak masalahe. Di wong Islam maca bismillah tapi ora tahu paham hurufe dan jumlahe ora. Ora tahu diterang-terangna kaya gue. Pas zaman Nabi padahal diterangna Pak, kitab-kitab, saya punya kitabnya. Ini yang ingin saya kenalkan kepada masyarakat. Ayo belajar sing gampang Al-Quran, belajar hurufnya. Sing diwaca diitung. Kenapa? Al-Fatihah jenengane hitungan pitu. Fatihah jenengane surat satu-satunya hitungan pitu. Satu-satunya surat yang pakai bahasa modern, bahasa matematika sab'an minal masani. Satu-satunya surat Al-Quran
Yang diberi nama bahasa matematika adalah Al-Fatihah. Ayo kita buktikan, sing gampang apa sing angel. Sing gampang tak terangna, nek sing angel bisa tak tulis nang papan mangke rumus-rumusnya. Sing gampang, samaan itu pitu. Yakni surat itu 7 ayat. Ini 7 ayat nanti cara ngitungnya modelnya 2 macam, Pak. Anak ngitungnya mulai Alhamdulillahirrahmanirrahim ayat nomor 1. Nanti ghairil maghdubi alaihim itu ayat nomor 7. Cara ngitungnya. Mulane bismillah orang melu. Mulane nang bacaan Nabi dan baca Fatihah orang baca bismillah. Nah Muhammadiyah panjenengan karena makmum imamnya orang kalau baca bismillah loh. Nang Madinah, nang Mekah we. Kenapa? Ya kue sebab bismillah kue orang dianggap melebu Al-Fatihah tapi surat tersendiri, kitab tersendiri, bismillah itu, Pak. Bismillah itu induknya Quran. Wis tau krungu bapak-bapak ya. Ya ini Pak. Boleh pengajian kulo tuh angel, Pak. Kenapa angel? Anu rumah ada krungu. Satu, modelnya urung tahu menangi. Mulane sampai kangelan ngikuti pengajianku. Tapi saya coba milih sing paling gampang. Sing anak SD aja bisa nek gelem. Ya. Nek sampean kepengin pahalanya lipat 10 maca Quran, ya carane. Nek selama ini bacanya itu jangan-jangan kosong tanpa pahala, tanpa nilai. Sampai banyak bibir tanpa mikir. Mulane kita mengendaki yang kuruna wa yatafakkarun. Zikir pakai bibir juga pakai pikir. Ini umat Islam yang lemah. Sing tua ngomong tua Pak, ayo tak latih nek gelem. Jangan sing nom-nom, sing tua ngomong tua. Ya, sing nom ngomong nom. Nah, gitu caranya ini supaya panjenengan urip maneh yang tua-tua hidup lagi pikirannya. Hidup lagi. Bisa umur sampai 100 mudah-mudahan manfaat gitu Pak. Ini kudu ada rasa semangat, ada ledakan jiwa. Nah, itu sampean terima apa? Terima Quran apa terima mushaf? Kita terimanya mushaf Pak ini. Ngerti ora barang apa kue? Itu sing langam belajar Pak kue. Ujuk-ujuk maksa diterangna. Ini yang kurang. Mulanya saya sarankan, kenalkanlah mushaf ini dengan cara yang gampang, jangan sampai dengan cara yang rumit. Sampai tingkat anak kecil aja bisa nek gelem. Nanti masuk ke urat saraf kita itu. Sampai bismillah, ayo dihitung jumlah pira hurufnya 19. Huruf apa? Ini. Kenapa 19 ya? Kan aneh. Itu matematika Pak. Sebab 19 kue nilainya itu 1. 1 tambah 9 kue 0, 10. Nilai yang matematika 1 paling kecil, 9 paling besar. Alam semesta itu 9 Pak. 9. Ya. Al-alamin 7 Rabbun loro. Allah di atas 9 ngares rame. Di atas 7 langit itu lautan, di atas lautan itu yang ngaras 9. Ya Allah ke atas. Itu hitungan dari Rabbul Alamin. Ya ini ilmu fisika ingin saya terangkan bila perlu.
Nah ini hal-hal yang panjenengan baca Fatihah sehari-hari ingin kita kenalkan. Baca Bismillah entah pirang juta kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi karena kurang mendapat latihan fikir, hanya bibir kosong Bismillahnya ini. Ini yang masalah kita ya. Jangan-jangan Bismillah kita kosong tanpa nilai. Sebab hanya bibir tanpa fikir. Ini. Maka ingin saya latih, ingin saya hidupkan, Pak. Ingin saya upaya menghidupkan pengajian pikirannya dari yang sederhana sampai yang sulit. Sing gelem. Sebagian saya tulis kitab-kitabnya pakai bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, angka-angkanya. Nanti Imam Hanafi ya juga begitu, Pak, Imam Madhab juga. Tapi yang masyarakat kenapa kurang disampaikan? Sebab rata-rata umat Islam bebuh matematika. Bebuh. Akhirnya kalah nang teknologi modern umat Islam. Kita rata-rata orangnya bebuh hitung. Ini yang bahaya Pak, kita kalahnya. Padahal Nabi Muhammad sejak awal terima wahyu serba hitungan Pak. Dia juga orang diterangkan. Nabi Muhammad pulang dari Gua Hira gimana laporannya? Laporan Khadijah, aku diikrokan ping 3. Aku disikap ping 3, aku diajari ikrok ping 3. Saya buktikan hitungannya pada Quran. Ternyata Al-Quran nyebut ikrok hanya 3 kali. Kemudian Jibril 3 kali. Disebutnya Pak. Aneh Pak. Sampean bisa ngerti, saya tunjukkan ayatnya kalau mau. Iqra ping 3 Pak. 1 nang Al-Qalam ping pindho. Nang surat Isra sepisan nang ayat 14. Iqra. Jadi Nabi Muhammad itu sejak awal matematika Pak ngajarkannya. Pulang Isra Mi'raj apa Nabi Muhammad ngajarkannya apa tata cara sholat? Enggak. Khamsu sholawat ping 5 pakai hitungan kok. Mulanya ke zaman kuno bocah-bocah diulang nang para kiai kon pinter matematika. Nama itu usolli fardho arba'ah nyebut rokaatin. Salah rokaatin. Itu nyebut ilmunya Pak, bukan agamanya, main pinter. Tapi karena dibidengahkan akhirnya orang-orang macam-macam niat. Padahal niat yang dimaksudkan oleh para ulama dulu sejak kecil dikenalkan matematika. Paham ya Pak? Nama itu sholli fardhu subhi rakaatain loro. Kenal huruf, kenal matematika, kenal nama, kenal waktu. Nah ini hal-hal yang perlu dikenalkan kepada masyarakat, ibu-ibu yang tua, mumpung tua. Janganlah pengajar kayak bingung apa lah, mesti kayak gue. Pengajarnya urung tahu, mungkin jenengan kru pengajar seperti yang saya sampaikan. Nah ini hal-hal yang ingin saya tawarkan di Masjid Al-Amin. Ayo, program melopori model pengajian seperti tadi ini. Setelah itu bisa menerangkan isinya ya bisa sekaligus nanti isinya bisa diterangkan. Tapi jasadnya dulu dimengerti. Apa ini bohong apa enggak mushaf ini barang dia. Nah ini terus mungkin. Begitulah para jamaah. Mungkin bagi yang maka Lailatul Qadar ini cara hitung fisikanya nih ya. Ya Mas Rofik nanti aku ramu tak kopi orang hanya 5 apa berapa ya. Bagi yang berminat macam-macam ya. Ada hitungannya macam-macam Pak. Saya kepengen yang tua mumpung tua. Menjadi awet tua.
Gitu loh Bu. Ya Bu, ada sing nom-nom no. Ayo kita latihan bibir dan fikir dari yang gampang tentang mushaf. Jadi Lailatul Qadar adalah malamnya apa isinya yang Anda dapat. Lailatul Qadar begini, apa yang sini? Ayo, ini pikir kita sudah terima Al-Quran, sudah turun Lailatul Qadar, sudah turun. Sekarang diwujudkan menjadi mushaf. Ya. Yang masih senantiasa turun itu Qur'annya apa malaikatnya? Malaikatnya. Mulai ayatnya tanazzalul malaikatu waruhu. Tanazzalu itu ini lahu sorob ya. Fi'il mudhari'. Dalam mukjizat Quran diringankan tanya dibuang satu. Aslinya nang fi'il mudhari' itu tatanazzalu. Tatanazzalal malaikatu tatanazzalul malaikatu. Tanya dibuang satu dalam rangka kecepatan. Nah itu keajaiban ayat-ayat Quran nanti ada yang dibuang satu huruf untuk apa? Untuk keajaiban, kedua untuk pelekatan. Misalnya Bismillah tidak ada alifnya. Kenapa? Supaya melekat, makanya B-nya namanya ilsok. Kayak sampean masakan nempel, dipasang karo apa? Itu menempel masakannya aja ucul gitu. Nah itu alat perekat. Namanya huruf ba nang Quran termasuk maknanya alat perekat. Lem perekat, Pak. Jadi tak kenalkan hal yang gampang. Mulanya merekat bak sama ismun. Apa itu ismun? Sumuwun, keluhuran Allah. Nempel langsung ngaring keluhuran Allah mulanya. BSM, bismi langsung. Contoh, next sampean pengen mengenal yang dibaca kue jadi apa? Barang apa? Ini mushaf. Kayak gitu Pak. Itu yang mungkin yang menghasilkan pahala ya di situ itu. Bibir dan fikir. Ingat ini. Jadi yang paling gampang, nanti yang paling sulit. Terserah kalau panjenengan minta yang angel ya sing paling sulit tak terangna sing sulit. Ya sing gampang ya sing gampang bae ayo. Teh syaratnya nyekel mushaf, nyekel pena, kolam, nyekel kertas. Nanti tulis, cet, nanti meresap. Jadi orang salah kita itu kelebon Quran kabeh, Pak. Gitu. Orang mau bibir itu meresap lewat tangan, lewat mata, lewat jari, lewat mata, lewat fikir. Itu namanya pahalanya lipat 10 kali sampai 100 kali. Tapi kalau hanya pakai bibir itu kemungkinannya pahalanya 0 atau minus. Sebab bibir itu tidak berpikir. Bibir itu bukan berpikir. Ini makanya Nabi sering ngerjakan janjinya baca Quran lipat berapa. Para ulama itu nyebut ngaji 1 jam bisa sama dengan nilainya 1000 rakaat. Kalau pengajiannya beneran, kalau pengajiannya bermutu, kalau pengajiannya hanya bagian mundurnya umat ya mungkin malah minus 1000 rakaat. Begitu Pak, mulanya khairum min alfi syahr itu menjadi rumus plus bisa minus bisa. Jadi belum tentu orang datang ke kebaikan itu mendapat plus 10, plus 100 mungkin minus. Nah ini yang harus dikenalkan kepada masyarakat supaya kita dewasa. Tidak semuanya orang mengerjakan itu nilainya plus.
bisa minus. Inilah gunanya saya kepengen ngajak teman-teman siapa yang mau belajar mushaf Al-Quran. Sebagian saya ketik sudah ratusan halaman Pak membahas ini. Ini yang pokok untuk Lailatul Qadar yang saya bagi. Ini model Imam Hanafi, model Ibnu Abbas zaman Nabi. Bukan buatan saya. Ya, ini bukan buatan saya ya. Ini buatan kitab. Ini kitabnya. Sebagian di sini Pak. Saya salin. Kitabnya enggak saya bawa semua. Kitabnya ada yang tebal di rumah ada saya ada. Nah satu saat panjenengan kepengen membuktikan kitabnya saya bawa semua. Ini kitabnya, ini halamannya. Asing bahasa Inggris ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Quran. Kalau ingin lihat kitabnya, satu saat saya ngaji lagi saya bawa, kitabnya. Yang zaman kuno apa yang zaman baru. Jadi saya punya kitab ke zaman kuno dan yang zaman terbaru. Ada insya Allah ada dua. Saya ingin ngecek itu ada enggak gitu. Ada yang muat, ada yang enggak. Tapi rata-rata berpikirnya ya begitu kayak saya tadi. Ayo. Gitu. Kalau ngaji ajek baik Pak. Nanti jangan kali masalah bukan tambah maju, tambah macet. Dikhawatirkan pengajian kita bikin macet bukan bikin maju. Ini yang bahaya Pak. Mulai pendidikan Indonesia selama 11 tahun itu dihancurkan orang bikin maju. Pengajian di Indonesia sejak zaman penjajahan juga tidak bikin maju. Atau maju pelan-pelan, alon-alon, asal kelakon. Padahal yang pertama protes itu ibu-ibu Raden Kartini. Ibu Kartini dulu protes, ngaji hanya gitu-gitu aja, bikin apa? Orang masuk. Mulanya Raden Kartini usul kepada Syekh Saleh Darat, tolong terjemahkan itu Fatihah, tolong itu terjemahkan bacaan sholat. Al-Quran itu mulai anak terjemahan bahasa Jawa, huruf pekon batang Jawa. Usulnya Raden Ajeng Kartini. Ibu, berarti ibu-ibu yang waktu itu yang mikir. Mulai Ibu Kartini dianggap pahlawan karena dia termasuk wanita yang berpikir. Orang mau meneng baik, protes. Gue ngapa Pak Kiai? Baca-baca begitu diulang-ulang, nah paham orang. Gitu. Paham ya Bu? Ini dasarnya kenyataan loh. Bismillah, yang mari kita cukupkan udah. Nah, mungkin ada yang usul mau bertanya, mangga Rafiq menerjemahkan yang kupingnya baca kena. Ya, silakan Rafiq. Siapa yang mau usul? Diterjemahkan sini. Bab apa? Ya, oke. Lailatul Qadar sekarang itu membingungkan karena tanggalnya ya ganjil genap sekarang sama, ya kan, dianggap khususnya Indonesia. Nah sekarang tanggal 27-nya kalau menurut hitungan Bapak itu seperti apa? Ini bukan politik tapi ilmunya. Iya. Tentang apa? Ramadan kan sekarang dibagi 2. Iya. Itu menurut Ustadz itu Ramadan tanggal 27-nya itu gimana ya? Iya. Menurut hitungan Bapak 27 Dibagi apanya? Ramadan sekarang ganjil genapnya. Apa? Ganjil genap. Ganjil genap apanya tuh? Nah, sekarang zaman Nabi pernah ruqyat gagal. Pernah dengar belum Pak? Nabi Muhammad ruqyat orang weruh. Akhirnya nesuke puasa.
Tahu-tahu bahan beduk akeh tamu kan ngendi-ngendi pada datang ke Madinah wis pada bacaan. Akhirnya Nabi Muhammad bar zuhur buka puasa. Lebarane pada zuhur. Tapi sholat idang esok kayak gue. Jadi kalau rukyat aja ngadakan lokal tok itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi jangan rukyatnya Indonesia tok kudu luar negeri dipakai. Itu namanya rukyat global. Kan zaman Nabi kayak begitu, tapi itu orang disampaikan nang dengan dia. Mesti panjenengan orang tahu krungu gini. Kayaknya jenengan orang tahu krungu ya. Iya. Kayak dumpetna Nabi Muhammad itu rukyat itu tahu gagal. Nah hadis Bukhari Muslim ya disebutkan akhirnya Nabi Muhammad puasa baik. Orang mula-mula ya puasa ngesok. Tahu-tahu besok baru beduk akeh tamu kan ngendi-ngendi pada Pak Rasul kok orang badan aku anu orang meroh kula sing meroh akhirnya buka puasa dadakan bar zuhur. Berarti Nabi menghargai rukyatnya tempat lain. Kayaknya Muhammadiyah itu juga tidak cerita kayak gue masalahnya Pak. Tapi karena Nabi Muhammad tidak fanatik kepada meripatnya sendiri, mengandalkan bangsa lain, suku yang lain. Ya, internasional waktu itu ya Madinah dan sekitarnya ya namanya internasional Islam. Meskipun Madinah orang meroh, tapi dengan pada meroh, ya yo melu badan. Akhirnya Nabi Muhammad terlambat sehari lebaran. Lah kue Nabi Muhammad orang mengendaki kita fanatik kepada meripatnya dewek, fanatik rukyatnya dewek Indonesia tok. Lihat Mekah, lihat Inggris, lihat mana gitu. Ya. Itu soal genep dan ganjil tadi. Atak wehna mari nganu, mari putu naik. Oh gitu. Karena panjenengan ya ndak apa. Saya tanya Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Ini kan lebarannya nanti nggak sama. Ya. Beda. Lah kalau misalnya saya lebarannya hari Kamis, terus disuruh khotbah hari Jumat, itu bisa atau tidak? Ya kayak Nabi tadi, masalahnya Nabi kan terpaksa. Badannya ngesok. Nabi Muhammad pernah begitu, lebarannya besok, sholat idnya. Pernah terjadi itu menjadi alasan katanya boleh besok sholat idnya ngesok. Ya, Kebalik, sholat idnya sekarang, khotbahnya besok. iya zaman Nabi pernah kayak gitu. Pernah kayak gitu. Iya, gitu. Tinggal nanti dibolehkan apa enggak cara tarjih itu. Iya, matur nuwun. Iya, itu jarang diceritakan kok. Jadi zaman Nabi pernah lebarannya bar beduk, khutbahnya besok. Karena bahwa Nabi Muhammad fanatik karena rukyatnya dewek orang meru ya wes orang meru ya wedok. Ternyata orang oleh, nah Gusti Allah orang oleh kayak gue. Yang esok kayak apa? Mulanya sekarang Muhammadiyah kayak mempelopori kayak gitu. Jangan fanatik kepada matanya dewek tok. Jangan fanatik kepada rukyatnya dewek tok. Lihat Mekah, lihat Mesir, lihat mana, lihat Inggris, akeh wong Islam nang kana akeh wong pinter, Jerman. Kayak gue. Ubak-ubak lah kene bae. Yang ora muruh ya wes ngemben ya gue. Nah itu orang jadi. Oke. Pangapunten. Monggo Pak Ustaz. Ini kan mulai puasanya berbeda. Berarti kalau Lailatul Qadar malam ganjilnya kan berbeda. Iya. Oke. Dan iki kula niku badhe sing malam ganjil sing pundi. Lailatul Qadar ini kan malam ganjil yang kita malam 17 nggih kan berarti beda. Iya patokannya 27.
Tapi hakikatnya tidak ada yang tahu seperti masalah gaib. Mulai Nabi nyebut 10 hari terakhir. Orang nyebut genep apa ganjil. Ya gue. Tapi nek arep milih model Ibnu Abbas matematika tadi. Matematika ayat Lailatul Qadar. Gue nggak bisa dibantah lagi. Tanggapi oleh orang. Itu realitanya. Ini kitabnya ada ya. Nanti dipelajari itu kitabnya. Imam Hanafi ya juga begitu ya, Imam Hanafi. Jadi hakikatnya itu gaib nggak ada yang tahu. Tapi kita secara fikir upayakan mengerti secara pikiran ilmu secara sains. Gitu maksudnya ya Pak. Secara gaib tidak tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar, tidak tahu. Tapi secara zahir sains. Gitu pacarannya kenapa? Tadi ayam. Oke ya udah jam 7 kurang 5 menit. Oke, jadi macam Quran, mushaf ini, nah Quran itu gaib, nggak ada yang tahu. Hanya Nabi Muhammad. Kalau mushaf, siapa saja bisa lihat, orang kafir juga bisa lihat. Dan matematis, melalui Al-Quran itu kebenarannya universal. Sekarang banyak orang di luar Islam takluk karena faktual Quran. Nah, ini hal-hal yang kita latihan upaya berpikir dan pikir kita gerak-gerakan ini. Dari hal-hal yang sepele, terutama yang sehari-hari. Kita telaah jasad Al-Fatihah misalnya. Itu yang kita pakai sehari-hari. Kenapa begitu Al-Fatihah ya? Kenapa jumlahnya hurufnya 141 misalnya? Sebab itu kaitannya dengan rumus 7. Surat Fatihah nomor 1 ayat hurufnya 141 lihat di jumlah digital 7 jumlahnya Pak. Itu untuk membuktikan Fatihah itu aksiomanya 7. Ini paradigmanya. Nanti serba 7 semuanya Pak. Dimulai dengan Bismillah 7 huruf. Nanti Allah terakhir di Al-Quran Allahu Somad 9. 7 sama 9 16. 16 jumlah digitalnya 1 tambah 6 berapa? 7. Waliyat lalatof tengah-tengah Al-Quran berapa hurufnya? 7. Okay. Jadi matematik ini anak yang gampang, anak yang angel Pak. Sampean udah saya terangkan surat Isra surat keberapa Pak? Surat Isra itu surat nomor 17. Isyarat apa itu? Isyarat kewajiban sholat 17 rakaat. Surat Isra 17 buktikan ulama saya. Tapi anehnya tidak ada ayat yang nyebut sholat 17 rakaat, tapi pakai isyarat kode. Jadi kode anak yang gampang, anak yang angel Pak. Ya padahal jangan lihat tanda-tanda lalu lintas. Ana huruf S, ada huruf P, kode apa? Iya Pak. Sampai nanti apa terangkan apa itu huruf alif lam mim, apa itu yasin, apa itu alif lam ro, kode apa itu secara sains. Biasanya wallahu a'lam ngapa Quran diturunin kita nggak tahu. Lah ini yang didebat oleh orang pintar. Kalau apa-apa wallahu a'lam ya percuma Quran turun. Gitu.
harus tahu. Gitu. Sing gampang pas sing angel. Takwilnya sing gampang bisa kapan. Tak terang apa itu Yasin, apa itu Alif Lam Mim, apa itu ingin saya terang. Milih sing gampang masih angel gitu aja, Pak. Jangan wallahu a'lam. Umar bin Khattab pernah marah begitu. Kalau apa-apa Allahu a'lam, gua ngapa diturunkan Nabi Muhammad? Kenapa diturunkan ini? Kita supaya tahu, gitu. Jangan wallahu a'lam, wallahu a'lam nggak bisa. Macet nanti pikiran. Pilih yang gampang, apa yang sulit gitu aja. Tinggal. Insya Allah saya bisa bantu yang gampang, juga bisa bantu yang ingin yang rumit. Ya Pak. Ingin sing angel pasti gampang Pak. Sing gampang. Waktunya habis. Gak pulpen, gak kertas, oke. Barokallah. Sampai itu pas, oke. Ya, jadi syaratnya gak pulpena, ngalama bil kolam, bawa kertas, dikte, bapak tulis, set. Masuk ke saraf mushaf ini, insya Allah. Barokallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Haji Marwan Maroni dari Pekalongan. Ini mulai dari tentang huruf-huruf Al-Quran sama tafsir dengan tafsirah ada perbedaan. Sedikit saya sampaikan tentang ini genap ganjinya beda, gitu ya. Ya kita tinggal mulainya saja, kita meyakini dengan mulainya kita, itu ya. Kalau kita yang mulai kemis ya genap ganjinya dari kemis itu. Saya kira itu lebih afdol ketika kita itu mengikuti yang jelas dengan hisab wujudul hilal itu. Ibu-ibu yang saya hormati, itu di depan nanti ada ini maksudnya berlanjut pengajian tapi khusus PKK, PKK warga RW 06. Nanti bersama Ustadz Estiva SAG dan ada tebus paket murah nanti diikuti oleh khusus warga RW 06. Terima kasih kepada ibu bapak yang telah hadir pada pagi hari ini. Nanti kaitannya dengan kajian yang berlanjut dengan kesanggupan beliau, nanti kita daftar saja lah ya, yang siap mengikuti secara khusus karena ini modelnya juga klasikal ya, klasikal kelas gitu ya. Jadi tidak terlalu inilah supaya nanti bisa khusus karena kemampuan kita berbeda-beda. Saya kira itu, terima kasih, kita akhiri dalam alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ini apa jawabannya? Apa? Jawabannya apa? Jawaban apa? Supaya Ikut Pak. Aklam. Hari kali ini maju dong. Muridnya sekian muka gurunya
Sama sih. Hah? Iya, pengajian RW.